Banyak orang di luar sana yang bilang kalau usaha lele itu gak usah dibikin ribet. Kita tinggal mempunyai modal yang besar, beli terpal, isi air, beli bibit, kasih makan, tunggu panen, beres. Namun kenyataannya ambyar, usahanya gagal dan gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas 5 kesalahan pemula dalam memulai usaha budidaya ikan lele. Dimana 5 kesalahan ini juga dulu saya pernah mengalaminya ya, waktu awal memulai usaha budidaya ikan lele. Nah, jadi 5 kesalahan ini juga bisa dijadikan pelajaran buat sahabat ya ke depannya agar tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan fatal ataupun kerugian. Jadi buat sahabat, simak terus video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi sebelum saya lanjut ke pembahasannya, saya ucapkan terima kasih buat sahabat yang telah subscribe channel ini ya. Jadi buat sahabat yang belum subscribe channel ini, gak ada salahnya untuk subscribe channel ini ya. Karena di channel ini saya akan banyak bahas tutorial bagaimana cara budidaya ikan lele yang baik dan benar. Oke sahabat, jadi untuk kesalahan yang pertama yang sering dilakukan para pembudidaya ikan lele pemula, yaitu terlalu menganggap mudah dalam budidaya ikan lele ya. Dan pemula juga selalu beranggapan bahwa ikan lele itu bisa dibudidayakan di kolam apapun dan di air apapun. Tinggal kasih makan, tunggu panen, beres. Namun setelah beberapa bulan kemudian, usaha budidayanya pun banyak mengalami masalah atau kendala ya, seperti air kolamnya berbau, lelenya terserang penyakit, ataupun kematian yang lumayan banyak. Dikarenakan tidak mengetahui teknik atau ilmu budidaya ikan lele yang benar. Dan disitulah banyak para pembudidaya ikan lele pemula yang mengalami kebangkrutan ataupun kerugian. Dan disitu juga banyak para petani lele pemula yang menyimpulkan bahwa budidaya ikan lele itu tidak ada untungnya. Jadi buat sahabat yang baru memulai usaha budidaya ikan lele, saran saya jangan menganggap gampang atau menganggap mudah dalam budidaya ikan lele ya. Meskipun lele itu bisa dibudidayakan di kolam apapun dan di air apapun. Namun kalau kita tidak mempunyai ilmu yang benar dalam budidaya ikan lele, itu akan percuma ya sahabat. Jadi hanya membuang-buang duit dan tenaga kita saja. Jadi kalau mau sukses budidaya ikan lele, kita harus mempunyai ilmu yang cukup dan ilmu yang benar. Kesalahan nomor 2 yaitu biasanya para petani lele pemula belum apa-apa sudah memikirkan untung ya sahabat. Jadi baru aja memulai usaha budidaya ikan lele, tapi yang ada di pikirannya pengen cepat mendapatkan untung yang besar. Nah, kalau menurut saya itu sangat salah ya. Memang tujuan kita usaha itu pastinya pengen mendapatkan untung yang besar. Namun yang sahabat harus ketahui bahwa usaha budidaya ikan lele itu beda dengan usaha yang lain ya. Kita baru bisa mendapatkan untung atau merasakan hasil itu setelah beberapa kali panen ya. Bisa dibilang membutuhkan waktu kisaran 8-1 tahun ya baru kita bisa merasakan hasilnya. Jadi buat sahabat yang baru memulai usaha budidaya ikan lele, kalau menurut saya jangan terlalu memikirkan untung ya. Fokus aja dulu dalam budidaya ikannya. Nah, karena setahu saya proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke sahabat, kita lanjut ke kesalahan nomor 3 ya. Biasanya pemula itu tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi dalam budidaya ikan lelenya ya. Karena setahu saya, pengalaman saya di sini, ikan lele itu lebih sulit dibudidayakan dibandingkan dengan ikan pada umumnya ya. Dimana ikan lele juga akan sangat rentan terkena serangan penyakit seperti dari perubahan suhu atau pH air yang rendah. Itu otomatis ikan akan mudah stres dan terserang penyakit. Jadi banyak petani lele pemula yang mengalami kegagalan ataupun kerugian dikarenakan tidak memahami atau tidak memikirkan resiko budidaya ikan lele. Jadi buat sahabat, saran saya mendingan persiapkan dulu mental dan pikiran, karena budidaya ikan lele itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kesalahan nomor 4 yaitu pemula itu tidak mempunyai jaringan atau kelompok budidaya ikan lele yang banyak atau yang luas ya. Dimana kelompok ini kalau menurut saya sangat penting dalam budidaya ikan lele ya. Yang pertama untuk sharing mengenai hal-hal dalam budidaya ikan lele seperti penanganan lele, cara merawat lele, ataupun pengobatan ikan lele. Dua itu untuk memperbanyak pengalaman dan ilmu-ilmu mengenai budidaya ikan lele. Ketiga itu untuk menjual hasil panen lele kita. Nah biasanya pemula ini selalu kebingungan dalam untuk penjualan hasil panennya. Nah itulah kegunaan kita mempunyai kelompok dan jaringan yang luas dalam budidaya ikan lele.
Kesalahan nomor 5, biasanya pemula itu tidak bersahabat dengan alam ya, dimana kalau menurut saya bersahabat dengan alam ini sangat penting dalam budidaya ikan lele. Karena kalau kita tidak bersahabat dengan alam, itu saya jamin kegagalan sudah menunggu kita di depan mata. Jadi buat sahabat, usahakan jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang sama agama kita. Jadi bersahabatlah dengan alam kalau mau usaha lele kita sukses dan berhasil. Oke sahabat, jadi sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.